Tempat yang berbahagia ini bersama dengan istri, saya menyapa kita semua yang boleh hadir saat pagi hari ini dan mungkin juga yang mengikuti lewat live streaming yang ada di rumah. Saya sapa kita semua bersama dengan istri dengan salam damai sejahtera. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, dan biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih setianya boleh ada dan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, saudara, kalau kita melihat berita sekarang ini atau mendengar berita ini, ya beberapa terjadi hal-hal yang mungkin tidak diharapkan, ya mulai dari COVID dan juga beberapa waktu yang lalu di Mamuju, di Mameje, ya beberapa hal yang sangat memilukan, terjadi gempa, bencana-bencana sehingga banyak yang kehilangan rumah, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami keterbatasan-keterbatasan lainnya. Sehingga ini merupakan suatu beban untuk kita semua. Mereka juga adalah saudara-saudara kita dan kita juga perlu doakan supaya Tuhan berikan kekuatan, pertolongan di dalam kehidupan kita dan mereka semuanya. Ya, puji Tuhan. Dan saudara dikasihi Tuhan, saat ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu dengan sebuah tema. Kita baca sama-sama. 2, 3, menguatkan kepercayaan. Nah saudara, kenapa kepercayaan kita perlu dikuatkan? Kenapa kepercayaan kita perlu ditingkatkan? Ya, ini yang jadi satu pertanyaan besar di dalam hati kita semua. Nah, kembali, ketika kepercayaan itu perlu dikuatkan, berarti ada sesuatu yang menjadi problem atau ada sesuatu yang menjadi masalah. Ya, berulang kali mungkin kita mendengar atau mungkin kita merasakan, Om, saya baru dapat masalah A, belum selesai. Kok Tuhan sudah uji lagi dengan masalah B? Masalah B belum selesai, datang lagi masalah C. Saya itu seperti sudah jatuh tertimpa tangga, ya kembrekan tembok pisan gitu kan saudara. Sungguh mengenaskan, sungguh merasakan satu hal yang, aduh Tuhan, aku enggak kuat. Mungkin hanya saat ini tetesan air mata yang keluar dari mata kita. Mungkin kita tidak bisa berkata sampai suara kita habis, atau mungkin sampai tidak bisa terkatakan lagi. Saudara, jauh saudara sebelum merasakan hal itu, ada seorang yang bernama Daud yang mengalami hal yang sama. Jikalau mungkin ada di antara kita yang saat ini mulai mengalami kelemahan, sudah mengalami beban yang berat, tekanan yang begitu menghimpit. Baik itu masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, atau masalah-masalah yang lain. Ada satu cerita di dalam Alkitab, satu kisah kita baca supaya jadi perenungan kita saat pagi hari ini. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Biar ini jadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Saya berdoa dengan firman Tuhan ini kita boleh senantiasa dikuatkan, kepercayaan kita boleh dikuatkan, kita boleh mengambil sebuah keputusan yang benar seperti yang Daud lakukan. Kita baca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama saudara. Surat atau kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saya ajak untuk kita bersama membaca, kita imani supaya ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mendapatkan sebuah berkat dari firman Tuhan ini yang hidup, yang menguasai kita, sehingga boleh membimbing kita, menuntun kita. Kita baca pasal yang ke-30 dari kitab 1 Samuel, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca bersama mulai ayat yang pertama, dikatakan 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu,
tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang percaya diberkati bersama kita, katakan amin. Nah saudara, di bagian terakhir ini yang saya ambil saudara. Perhatikan, ada sebuah sikap yang benar, ada sebuah sikap yang begitu luar biasa yang ditunjukkan Daud ketika dia mengalami situasi yang terjepit. Ini yang saya katakan tadi, sudah jatuh tertimpa tangga, ya, tertimpa tembok lagi saudara. Bebannya begitu berat. Sampai dikatakan tadi kalau kita baca di ayat yang keempat saudara, Daud bersama dengan pasukannya itu menangis sampai tidak kuat nangis lagi. Jadi kalau orang Jawa bilang itu nangisnya misek gitu saudara. Sampai kalau mungkin mau nangis air matanya tidak keluar lagi. Kita bisa tahu betapa berat pergumulan Daud saat itu. Betapa berat beban yang dirasakan Daud bersama dengan pasukannya saat itu. Satu hal yang tidak mengenakan, satu hal yang sangat menghimpit, satu hal yang mungkin kalau boleh Daud memilih, lebih baik saat itu mati saja. Selesai. Tapi itu bukan keputusan Daud, itu bukan hal yang diambil oleh Daud, itu bukan hal yang dipilih oleh Daud. Tapi satu hal yang Daud kerjakan, ayat yang ke-6, bagian terakhir dikatakan, tetapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi saat ini, beban yang saat ini sedang engkau rasakan, problema yang engkau saat ini sedang hadapi. Mungkin kau diperhadapkan dengan masalah keluarga, anak, suami, istri, keluarga, masalah ekonomi dengan utang piutang, atau mungkin dengan masalah kesehatan, atau mungkin dengan masalah-masalah yang lain. Tetapi satu yang saya tahu, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama yang kita sembah saat pagi hari ini. Dan mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Dia. Nah, kita akan lihat apa yang dikerjakan Daud sebagai bukti dia menguatkan kepercayaannya. Ya. Saudara, kondisi yang dialami oleh Daud saat itu bukan kondisi yang ideal. Ya. Diceritakan Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya karena dianggap sebagai buronan. Ya. Jadi Daud sendiri sudah terancam nyawanya sehingga dia melarikan diri. Ya, sedikit saya ceritakan supaya kita boleh mengerti alur cerita dalam 1 Samuel 30 ini. Sehingga Daud sampai melarikan ke negeri orang Filistin dan di sana dia pura-pura bersekutu dengan orang Filistin sehingga sampai satu saat orang Filistin itu berperang, ya. Dan Daud pun dipanggil, saudara, dengan pasukannya. Tetapi orang Filistin yang ada saat itu tidak percaya kepada Daud. Oh, jangan-jangan nanti dia berkhianat. Ini pura-pura saja, sudah suruh pulang aja. Nah, ketika dia pulang, saudara, dari peperangan itu, dia belum berperang, tapi pulang, saudara, kita bisa bayangkan kalau pulang itu mungkin naik mobil atau naik kendaraan, mungkin tidak capek, saudara. Tapi kita bisa bayangkan saat itu Daud adalah seorang pelarian. Syukur-syukur kalau ada kuda, ada keledai enak. Kalau jalan kaki, saudara. Kita bisa bayangkan ketika sampai di Siklak, tempat dia sementara untuk tinggal bersama dengan pasukan dan anak istri keluarganya, saudara. Dia mendapati, saudara, dikasih Tuhan, kota yang menjadi tempat tinggalnya telah hangus terbakar. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kita bisa lihat, saudara, kita bisa temukan bagaimana anak istrinya dan juga anak istri dari pasukannya ditawan oleh musuh. Coba kembali ke PowerPoint, Mas. Ya. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana apa yang dialami oleh Daud dan pasukannya begitu pedih. Sehingga di sini saya, saudara, temukan ada beberapa problem yang dialami oleh Daud, yang menghimpit oleh Daud. Yang pertama, di ayat yang ke-1 dan 3, saudara akan temukan bagaimana tempat tinggal mereka, yaitu kota Siklak, itu diserang oleh musuh.
dan dibakar. Ya ini kan hampir sama, saudara dikasih Tuhan, punya rumah baik-baik, tiba-tiba rumahnya terbakar, yang bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan aman, ya tempat perlindungan, tapi hancur seketika. Waktunya pulang, disambut, bisa tidur, bisa istirahat, tapi yang didapati malah rumahnya hancur, habis, rata dengan tanah. Dan bukan hanya itu saja, saudara, anak dan istri Daud dan semua wanita dan anak-anak ditawan atau disandra oleh musuh. Oke lah, kalau kotanya terbakar, is okay. Yang penting anak-anaknya selamat. Tapi tidak, saudara, anak-anaknya ditawan oleh musuh. Sudah ada masalah satu, belum selesai, tambah lagi masalah yang lain. Dan bukan hanya sampai di situ saja, saudara, semua pasukan dari Daud mengalami putus asa dan sangat kehilangan sehingga membuat mereka menangis. Dan saking mereka tidak kuatnya, mereka sampai tidak bisa menangis lagi. Kita bisa bayangkan, saudara, betapa menyedihkan dan memilukan kondisi Daud dan pasukannya saat itu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, berperang biasanya menang, saudara. Tapi ketika melihat keluarganya ditawan oleh musuh, dan mereka tidak tahu keluarganya ini hidup atau mati. Ya namanya mereka datang, kotanya sudah hancur, rumahnya sudah rata dengan tanah, sudah berpikir, aduh tidak ada harapan lagi, ini nanti anak istriku bagaimana kalau dijual jadi tawanan, jadi budak, aduh sudah pikirannya kemana-mana, saudara. Dan tidak cukup di situ saja, saudara, Daud juga mengalami sebuah problema yang luar biasa. Pasukannya kehilangan respek kepada dia. Pasukannya kehilangan rasa hormat kepadanya. Dengan apa? Mereka menyalahkan Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Padahal kita tahu bahwa pasukan-pasukan Daud ini adalah sebenarnya orang-orang yang diselamatkan Daud. Karena mereka semua adalah pelarian-pelarian sama seperti Daud. Tetapi oleh Daud dikumpulkan. Ya, mereka diajak juga untuk bersama-sama ya berjuang bersama Daud sehingga mereka diselamatkan. Tapi perhatikan, balasan yang diterima oleh Daud, saudara, tidak mengenakan. Banyak sekali masalah yang dialami oleh Daud. Banyak masalah yang menghimpit Daud. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari pada saat pagi hari ini, saudara, Daud mengajarkan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, di tengah-tengah problema yang dihadapi, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kepada kita semua saat ini, dalam kondisi yang ada saat ini, mungkin dengan situasi yang berbeda, karena COVID-19 ini banyak mungkin yang kita yang kehilangan, mungkin mata pencarian, mungkin pendapatan menurun, atau mungkin juga mengalami hal-hal yang lain yang menghimpit dalam hidup kita, ketakutan, kekhawatiran, atau juga mungkin masalah-masalah yang lain. Tetapi saat ini, mari kita belajar dari Daud, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah, bangkitkan iman kita di dalam Tuhan Allah. Ini satu-satunya senjata, ini satu-satunya modal dalam hidup kita untuk menjalani masa-masa yang sulit dan sukar ini. Nah, apa bukti bahwa Daud itu adalah orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Ditunjukkan dengan apa? Kita lihat, saudara, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara bisa simak, perhatikan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang pertama, saudara, sebagai bukti bahwa Daud adalah orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ayat 7 dan 8 ini
kita bisa melihat bagaimana Daud, saudara, dikasih Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, Mas Arsel kembalikan ke PowerPoint-nya, Mas. Dia tidak mencari pertolongan manusia, saudara. Dia tidak cari, wah mana sekutuku ya, saya bisa minta tolong kepada siapa ya. Oh, di daerah sana ada yang dulu pernah saya tolong, coba saya tak minta tolong. Tidak. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Daud, saudara? Ayat 7 dan 8, kita bisa lihat Daud itu meminta petunjuk dari Tuhan. Ayat 7 katakan, Daud meminta tolong kepada Imam Abiatar, saudara dikasih Tuhan, untuk ambil efod. Efod itu adalah sebuah baju, saudara. Ya, ini memang ada hubungannya dengan sebuah nanti waktu menghadap kepada Allah, ya, kurang lebihnya seperti itu, saudara. Dan perhatikan Daud bertanya kepada Tuhan, ya, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Jikalau aku mengejar mereka, bisakah nanti mereka akan kususul? Dan Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan mereka. Itu hanya kata-kata janji dari Tuhan. Tapi perhatikan, Daud adalah orang-orang yang benar beriman kepada Tuhan. Ini satu bukti bahwa benar-benar Daud menunjukkan iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat ada respon yang berbeda yang ditunjukkan Daud dengan pasukannya. Ketika masalah itu terjadi, bagaimana anak istri mereka ditawan, harta benda mereka dirampas. Ada dua respon yang berbeda. Yang pertama, saudara, ketika masalah itu datang, pasukannya itu menyalahkan orang lain. Dalam hal ini Daud. Ya, kalau boleh mungkin saya gambarkan, pasukannya berkata, ini gara-gara kamu. Coba kalau kamu tidak ikut perang sama orang Filistin, anak kami nggak akan ditawan. Coba kalau kami tetap di sini. Coba kalau kita bagi pasukannya setengah lah, setengah di sini, yang setengah ikut perang. Nggak mungkin terjadi seperti ini. Pasukan Daud saat itu mereka tidak terima dengan keadaan. Dan mereka salahkan orang lain. Berapa banyak di antara kita atau mungkin juga manusia pada umumnya, ketika terjadi sebuah masalah, dia tidak mau cari solusi, tetapi dia salahkan orang lain. Aku tidak bisa sekolah karena orang tuaku tidak mampu membiayai. Aku tidak bisa sukses karena orang tuaku itu loh, maaf, tidak seperti si Atul, dia orang tuanya kaya, enak. Saudara, kesuksesan kita, keberhasilan kita bukan karena orang lain, tetapi karena diri kita sendiri yang mau bergantung kepada Tuhan dan mau berusaha. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang boleh menjadi pelajaran kita. Tapi saat ini kita lihat ada respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang dirasakan oleh Daud dan pasukannya. Tetapi Daud berbeda. Ketika masalah itu datang, Daud berusaha cari solusi. Solusinya apa? Dia tidak cari manusia, tetapi dia minta petunjuk kepada Allah. Daud kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan tentang masalah yang dia hadapi. Dan hasilnya apa, saudara? Ada sebuah petunjuk. Ayat 8 yang baru saja kita baca tadi. Tuhan katakan, kejar. Apakah Daud ketika mendapatkan petunjuk itu, dia bernegosiasi dengan Tuhan? Tuhan, pasukanku capek loh Tuhan, kok sekarang suruh ngejar, besok aja ya Tuhan. Tuhan, enggak, Tuhan kirim aja lah bantuan dari yang lain. Mungkin tentara dari langit datang untuk langsung menyelamatkan pasukan saya, menyelamatkan anak istri saya. Enggak, saudara. Ketika petunjuk itu datang, saudara, Daud tangkap dan dia kerjakan. Saudara, ketika kita dalam masalah, ya, kita datang kepada Tuhan, kita minta tunjuk kepada Tuhan dengan apa? Berdoa.
Pasti. Berulang kali di bagian firman di ibadah PA kemarin, diingatkan di bagian akhir katakan, jawaban kita dengan Tuhan hanyalah sejauh lutut kita dengan lantai. Artinya apa? Di situ doa mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin sudah mulai tidak bisa lihat kanan, kiri, muka, belakang, kita sudah kehilangan harapan. Harapan kita lihat mana? Ke atas. Siapa? Kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel di belakang dikejar oleh Mesir, kanan kiri gunung yang curam, bukit yang tidak mungkin bisa mereka lalui. Di depan ada laut teberau yang tidak mungkin mereka bisa seberangi. Untung ada Musa saat itu yang dipakai oleh Tuhan dan ingatkan, lihat kepada Tuhan. Saudara, saat ini pun Tuhan mau ajar dalam hidup kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah problema yang kita hadapi, mari cari Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, ketika kita andalkan kekuatan kita, selalu akan ada celah untuk kita jatuh. Tapi ketika kita meminta petunjuk kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, akan ada satu kekuatan yang besar, yang mungkin tanpa kita sadari, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Daud dan pasukannya yang saat itu lemah, saudara. Sampai dikatakan menangis sampai tidak sanggup lagi, saudara. Ketika Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, ketika Daud menanyakan apa yang harus dilakukan kepada Tuhan, dan Tuhan kasih perintah, ajaibnya, pasukannya semua ikut, saudara. Mereka tidak jadi melempari Daud, tapi mereka percaya kepada Daud. Ini ada sebuah bentuk iman, kepercayaan kepada Tuhan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ada hal yang luar biasa yang Daud tunjukkan, bagaimana dia adalah orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Daud tunjukkan, saudara, dia itu berserah kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika di dalam ketakutannya, saudara, dia malah putuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Filipi 4:13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, banyak hal yang mungkin kalau kita hadapi sendiri, kita nggak akan kuat. Sekuat-kuatnya kita, setegar-tegarnya kita, semampu-mampunya kita, sehebat-hebatnya kita, ada sebuah celah di dalam kehidupan kita yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, yang tidak bisa kita hadapi seorang diri tanpa pertolongan Tuhan. Dan Daud menyadari akan hal ini, sehingga dia kalahkan ketakutannya dengan percaya kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Coba kita lihat, saudara. Mazmur 56 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Di sini kita lihat ada satu hal yang menarik, saudara. Ini juga apa yang dituliskan oleh Daud, saudara. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Perhatikan, saudara. Kita akan baca sama-sama ayat 3 dan ayat yang keempat dari Mazmur 56, 2, 3. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya. Amin. Perhatikan, bagian akhir katakan, waktu aku takut, apa, saudara? Aku ini percaya kepadamu. Saudara, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kesesakan, apa yang menguasai kehidupan kita? Apakah kekhawatiran itu, apakah ketakutan itu? Ataukah kita seperti Daud mengalahkan ketakutannya dengan percaya kepadanya? Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan kerjakan sesuatu dengan yang terbaik dan sisanya diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Seperti saya katakan, ada sebuah titik, ada sebuah hal yang tidak bisa kita lakukan seorang diri. Ada satu hal yang dimana kita itu ada keterbatasan. Banyak dalam hidup kita. Dari segi waktu kita terbatas, dari segi tenaga kita terbatas, dari segi pikiran kita terbatas, dari segi kekuatan kita pun sangat-sangat terbatas. Sehingga Daud menyadari hal ini.
Kan itu Daud tidak salah ketika dia jadikan Tuhan sebagai gunung batu keselamatannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Daud, saudara, menyadari hidupnya lemah. Dia tidak mampu untuk menghadapinya sendiri. Kita bisa berpikir kenapa Daud kok bisa seperti itu. Salah satu alasannya, saudara, kita ingat Daud sejak muda, dia adalah seorang yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Sejak kecil memang dia sudah dididik oleh ayahnya untuk cinta kepada Tuhan. Dia ada pribadi yang bertanggung jawab, dia memiliki integritas, dia setia. Ya, bahkan ketika ayahnya mempercayakan 2-3 ekor kambing domba, dia jaga itu dengan baik. Itu menunjukkan kesetiaannya, dia lindungi kawanan domba itu walaupun sedikit. Dan dia belajar juga memuji-muji Tuhan, sehingga tidak salah Mazmur katakan, sehari aku 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Ini menunjukkan ada sebuah kedekatan Daud dengan Allah. Dan ini sangat berguna ketika Daud dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi masalah. Saudara, terkadang saudara, kita bisa lihat iman kita lihat kepercayaan kita, pengharapan kita ketika kita dalam masalah. Ketika semua baik-baik saja, mungkin nggak begitu kentara atau nggak begitu kelihatan. Tapi ketika di dalam masalah, siapa yang pertama kali kita cari, siapa yang pertama kali kita tuju, itulah pengharapan kita. Ketika kita dalam masalah kita cari manusia, berarti itulah pengharapan kita. Tetapi ketika kita dalam masalah, sebaliknya kita cari Tuhan, berarti kita jadikan Tuhan itu pengharapan, kekuatan gunung batu kita. Dan kita bisa lihat Daud di sini cari Tuhan. Dan benar-benar Daud mengandalkan Allah. Mazmur 118:8 katakan, lebih baik berlindung kepada Allah daripada kepada manusia. Dan Yeremia 17:7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, saat ini kita sedang mengharapkan bantuan siapa? Kita sedang menyerahkan hidup kita kepada siapa? Om, kalau uang saya banyak, saya aman. Belum tentu. Kalau saya punya jabatan, saya akan aman-aman saja. Belum tentu. Berapa banyak orang yang memiliki jabatan juga mengalami kekhawatiran, ketakutan. Om, kalau saya memiliki suami yang kaya, saya aman. Belum tentu. Berapa banyak suami yang kaya, punya simpanan, punya selingkuhan banyak, hidupnya malah menderita. Berapa banyak pengusaha-pengusaha, maaf, karena masalah yang ada sampai gantung diri, bunuh diri, karena tidak kuat. Banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kalau kita andalkan kekuatan kita akan lemah. Kita akan hancur, kita akan jatuh. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 ini, ingatkan dalam hidup kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, amin. Mau dikuatkan di dalam Tuhan, amin. Mari andalkan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Itulah iman kita kepada Tuhan. Seperti Daud. Daud berserah kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan itu datang kepadanya, kejar. Dia tidak bernegosiasi dengan Tuhan atau dia tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tuhan, masa nanti kami menang? Pasukan saya lo sedikit. Mereka banyak. Tuhan tidak dibantah oleh Daud, saudara. Tapi Daud kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ini bukti penyerahan Daud kepada Tuhan. Dan nanti hasilnya kita akan lihat bagaimana Daud boleh mendapatkan bukan hanya anak dan istrinya, bukan juga anak istri dari pasukannya, tetapi dia juga dapatkan harta, bahkan ada bonusnya. Nah, dan yang ketiga, saudara, Daud menunjukkan bagaimana kepercayaan kepada Tuhan benar-benar kepercayaan yang sungguh-sungguh kuat. Apa buktinya? Ayat 9 dan 10, coba kita kembali. 1 Samuel tadi, saudara. 1 Samuel 30, ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, coba kita lihat, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia
Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara dikasih Tuhan, dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dalam penyerahannya kepada Tuhan, dan dalam pengejarannya kepada orang-orang Amalek, saudara, yang menawan pasukannya, yang menawan anak istrinya, yang menawan juga anak istri dari pasukannya, saudara, ada masalah yang dialami oleh Daud. Masalahnya apa, saudara? Alkitab menulis, pasukan Daud tadi ada berapa, saudara? Yang di bawah? Ada berapa? Ada 600. Ada 600 orang. Oh, banyak, Om. Nah, kalau kita hitung, kalau sekarang ini, dengan jumlah ini ya banyak, saudara. Tapi kalau musuhnya ada 1000, kalau musuhnya ada 2000, tentara Daud pasti akan dipandang inferior atau mungkin tidak sebanding lah jumlahnya. Dan celakanya, saudara, dari pasukan 600 itu berkurang tinggal berapa, saudara? Ayat yang ke-10 tadi katakan tinggal 400. Kita bisa bayangkan, dari 600 tinggal 400 karena 200 itu sudah lelah. Ya, lelah ini bisa jadi karena mereka kan juga habis dari perjalanan dari perang, saudara, pulang, ya, dan mendapati rumahnya, daerahnya Siklak terbakar, anak istrinya ditawan oleh musuh, dan mereka juga mengalami putus harapan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mereka mengalami kondisi down, saudara, pasukannya. Dan saya tuliskan seperti demikian, saudara. Ketika hendak mengejar musuh atau orang Amalek, Daud diperhadapkan dengan sepertiga pasukan. Jadi dari 600, ya, 600, saudara, tinggal 400. Yang 200, Tuanku Daud, kami tidak bisa lanjut lagi. Udah, kami berhenti di sini saja. Kami sudah capek, kami sudah lelah. Tidak mungkin kami bisa menemani engkau. Udah, yang lain aja yang maju. Secara hitungan matematis, bala bantuan berkurang. Kalau di hitungan matematika, dengan 600 orang, kemungkinan menang lebih besar daripada dengan 400 orang. Tapi perhatikan, di sini letak iman Daud. Daud tetap maju, dia percaya kepada janji Allah. Walaupun pasukannya berkurang, secara manusia dihitung, Daud pasti kalah. Daud gak mungkin ada kemungkinan peluang untuk menang. Tapi Daud tetap percaya, dia maju. Dan hal yang lain, saudara bisa baca nanti ayat 11-12, Daud juga tidak segan menunjukkan kebaikannya dengan membantu seorang muda yang kelaparan atau kelelahan. Nah, karena dalam pelarian itu, saudara, ayat 11-12, Daud temukan ada seorang pemuda Mesir yang sudah 3 hari tidak makan. Nah, ketika Daud temukan seorang muda Mesir ini, saudara, Daud tidak tinggal diam. Wah, biarlah mati urusannya, aku tidak kenal dia kok, tinggal saja, saudara. Tapi Daud tidak lakukan itu, saudara. Ayat 11-12 ditunjukkan Daud menolong pemuda ini, Daud membantu pemuda ini, dan balasannya apa, saudara? Ayat 13-17, perhatikan. Saudara akan temukan lewat pemuda Mesir ini, Daud bisa mendapatkan petunjuk keberadaan rakyat dan keluarganya yang ditawan oleh musuh, yaitu bangsa Amalek. Terkadang, saudara, Tuhan kasih petunjuk-petunjuk kecil. Tuhan kasih clue-clue. Tuhan kasih sebuah mungkin potongan-potongan kecil sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita tidak waspada atau kita tidak teliti, bisa jadi kita melupakan petunjuk-petunjuk ini. Ini apa? Tidak penting. Tapi Daud tidak lakukan hal itu, saudara. Ketika Daud ada kesempatan untuk dia berbuat baik, saudara, dia kerjakan. Galatia 6:7 katakan, jangan jemu untuk berbuat baik. Ya. Karena melakukan kebaikan tidak akan pernah merugikan kita. Kebaikan yang kita kerjakan hari ini, mungkin tidak langsung dibalas hari ini juga. Atau mungkin tidak dibalas 1 minggu kemudian.
1 bulan kemudian, atau mungkin tidak dibalas 1 tahun kemudian, mungkin baru puluhan tahun baru dibalas. Mungkin yang menikmati bukan kita, tetapi mungkin bisa anak cucu kita. Tapi saya mau katakan, melakukan kebaikan tidak akan pernah merugikan di dalam kehidupan kita. Dan ending dari cerita ini satu hal yang menarik, saudara. Daud akhirnya mampu merebut kembali apa yang menjadi haknya. Bahkan karena kepercayaannya kepada Tuhan, saudara, dia dapatkan bonus. Apa? Dia juga dapat harta jarahan dalam tanda kutip. Jadi bukan hanya hartanya yang diambil oleh orang Amalek yang dia dapatkan, tetapi harta dari orang Amalek juga dia dapatkan. Saya teringat ada sebuah ayat yang mengatakan harta bangsa-bangsa juga akan diberikan kepadamu. Jadi saudara, kalau Tuhan memberkati itu tidak main-main, saudara. Kalau Tuhan memulihkan, dia tidak setengah-setengah, saudara. Kita ingat Ayub ketika dia percaya kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan berapa? 2 kali lipat, saudara. Dia dapat double porsi. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Hartanya dikembalikan, hidupnya dipulihkan. Dan saya percaya hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke, masalah boleh ada dalam hidup kita. Orang hidup pasti ada masalah. Orang hidup pasti ada problema. Seperti saya katakan, mungkin masalah ekonomi keluarga, mungkin masalah seperti yang dialami oleh Daud. Kita bisa bayangkan bagaimana Daud saat itu mengalami kondisi yang tidak baik. Tapi dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, saudara, kita pelajari. Daud tetap menjadi pemimpin yang adil bagi pasukannya. Coba kita baca ayat ini, saudara. Kita lihat, saudara, ayat yang ke-21, saudara. Sampai ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Perhatikan. Kita akan baca sama-sama ayat 21 sampai 25. 2, 3. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah berlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkan tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ia ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapakah yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang-orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang, saudara. Saudara, dalam posisi kemenangan, saudara, masih ada orang-orang yang ambil kesempatan. Ini tadi 200 nggak ikut perang loh. Mereka cuma tinggal di sini jaga-jaga barang-barang kita yang tidak bisa dibawa. Udahlah, mereka tidak usah dibagi. Mereka ada sifat tamak, saudara. Udah, tidak usah dibagi. Bilangnya kayak seperti ini. Kalau anak kecil kan, aku punya permen 5, tidak usah, temannya tidak usah dibagi. Ini permenku kok, gitu kan. Jadi ada sebuah sikap kekanak-kanaan dari sebagian tentara Daud. Alkitab tuliskan orang-orang jahat. Tapi perhatikan, Daud seorang pemimpin yang adil, yang dipakai oleh Tuhan. Dia katakan, ya di ayat yang ke-21, bukan tentaranya tadi yang tinggal tadi yang menyapa terlebih dulu, tapi Daud menyampaikan salam. Ya, idealnya, seorang pasukan yang akan menyapa pimpinannya, tetapi Daud tidak lakukan hal itu. Daud sapa mereka dulu, karena Daud ingin kuatkan mereka. Dan kita lihat, saudara, Daud pun melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ditemukan di sini Daud disalahkan oleh Allah, atau Tuhan tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Daud. Ini keadilan Allah. Dan kita bisa lihat, saudara,
Bagaimana kepercayaan Daud pun diuji, keadilannya pun dipuji, kebaikannya pun diuji. Dan Daud lulus. Dan akhirnya benar saudara, Daud boleh mendapatkan kembali hak-haknya. Bahkan dia dapatkan bonus dari Tuhan. Saudara, hal yang sama yang Tuhan mau sedang kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita bukan menjadi seperti pasukan Daud. Yang di awal ketika masalah itu datang, mereka cari, oh yang salah harusnya ini, bukan kami. Mereka cari kambing hitam, mereka cari siapa yang harus disalahkan. Tapi Daud tidak, dia cari solusi, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya. Segala perkara boleh kita tanggung di dalam Dia. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai yang terakhir kita baca ayat ini, seperti yang saya katakan, Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini biarlah jadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita imani, kita yakini ini boleh terjadi dalam hidup kita, ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, sehingga kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita baca sama-sama saudara dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama saudara. Suratan Filipi pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sekali lagi, ya, kita baca dengan iman, dengan percaya, ini terjadi dalam hidup kita. 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan, amin. Pemain musik singer saya undang ke depan. Saudara, segala perkara, saudara, enggak hanya satu perkara, saudara. Semua, dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan satu fase Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena Dia adalah penolong yang setia. Dia pribadi yang setia, yang tidak meninggalkan dalam hidup kita. Mari sejenak kita datang kepada Tuhan.